Hamba-hamba Allah, anak-anakku semua yang bertobat dan yang berobat. Tadi bab bersuci. Ingat. Andai kata bersuci kalian yang melalui wudu, sebelum berwudu tentu ada apa? Ada yang disebut adalah beristinja dan yang lainnya. Hati-hati. Kalau kalian masih membawa najis untuk melaksanakan sholat, kalau kalian melaksanakan sholat masih membawa najis, nauzubillah min dzalik, jangan-jangan sholat tidak diterima. Hati-hati dengan bersuci ketika kita telah kencing, telah buang air besar, hati-hati. Maka selamatkan diri dengan kencing yang benar tuh. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berhenti dalam perjalanan. Sahabat bertanya, "Ada apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" "Ada umatku yang sedang disiksa di alam kubur." "Kenapa ya Rasulullah?" "Beristinjanya, bersucinya tuh tidak bersih." Maka hati-hati, kencingnya jangan berdiri. Kencing berdiri itu seperti sapi. Rasulullah mengajarkan kencingnya jongkok. Bayangkan dengan baik. Ketika kencing berdiri, kira-kira cipratannya kemana? Masa ke kepala? Ya, pasti cipratan kencingnya ke kaki. Kalau pakai pakaian, cipratannya ke pakaian. Nggak ada satu madhab pun yang mensahkan ketika sholat lalu bawa najis. Maka hati-hati dari bersuci. Kalau tadi wudu udah baik, lalu bersuci itu kencing, jaga sampai ada cipratan. Artinya kencingnya harus jongkok dong. Jangan ketika lagi nyupir dulu lah, lagi nyupir ya sebelum hijrah, cerah aja itu apa di ban ya, sambil culang-cileng cor gitu. Lalu sampai beginian, ngebersihkannya kan enggak dicuci, digini truk ya, begituan. Ya, dendam itu udah tua nanti, enggak mau bangun. Ya, kenapa? Lagi mudanya ya disitrekan atas si Udin dah, si Udin. Hati-hati tuh, kencingnya jangan sambil berdiri. Karena diberikan aturan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidurnya pakai aturan, makannya pakai aturan, kencingnya pakai aturan. Yang tidak pakai aturan adalah sapi, makannya berdiri, minumnya berdiri, kencingnya pun berdiri. Artinya ketika kencing berdiri seperti sapi. Jaga peringatan dari Rasulullah. Disiksa di alam kubur karena ada cipratan air kencing najis yang terbawa. Maka hati-hati itu. Nah, anakku, ya, perbaiki segala-galanya. Kalau kalian ingin merasakan kehidupan yang penuh dengan kebarokahan, alhamdulillah romaniyah, menikmati kehidupan yang penuh dengan kebarokahan. Hati-hati, kencingnya jangan berdiri supaya tidak ada cipratan air kencing yang ada. Yang kedua, ingat ketika udah supaya mengerti semuanya, berak aja alias beol ya. Alias beol. Lalu bersuci kalian. Maaf, bukan jorok, ambung. Kalau kalian hanya 1, 2, 3, 4 kali ini ambung, masih bau tuh. Nggak percaya nanti beol terus ambuhan ku anjeun, bau nggak? Artinya tertibkan dari sekarang. Tolong berulang-ulang. Ya, ada sabun. Ya. Supaya bersih, hilang baunya itu, kotorannya. Dari sana awali kehidupan dari bersuci lagi. Bersuci yang kedua ya, seperti itu. Ustaz saya juga udah tertib. Kencingnya juga sudah jongkok, Ustaz. Nah, ada teori nih, Ketika kencing jongkok ini begini, ya, yang satu dijingjitkan begini. Coba air gayung diambil, jangan tiba-tiba cuci seudin begini kan. Karena cipratan air kencing yang dibawakan karena ke sini. Ini
patut diajarkan nih ilmu fikih nih. Maka ambil gayung, ambil air, lalu semburkan dari bawah pantat sambil berjinjit begini, buang dulu 1, 2, 3, lepas ke sana, baru cuci si Udin tuh. Nah, pertanyaannya, ada yang umur 50 tahun ya, sekarang di sini lebih ya. Ya Allah, kalau baru datang 1 minggu terus datangnya ke sini baru tahu sampai tercengang. Yang umur 40 tahun Pak, lebih tercengang ya. Kenapa? Karena saya terbiasa kencing berdiri. Karena cuci air kencingnya pun asal buang dulu cincin. Sambil dehem sedikit, itu keluar sisa-sisa ya, sisa-sisa yang ada dalam ya kandung kencing. Maka hati-hati dari sini. Artinya apa? Tadi wudunya bab tadi. Sekarang wudu sudah baik, bersih bekas air kencing dan BO tadi sudah bersih atau tidak. Baru lepas dari sini adalah sholat. Nah, sholatnya akan diterima manakala wudunya baik, manakala bersuci istinja, buang-buang kotoran, mencuci dengan tertib dan baik, baru sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya insya Allah bahas sholat. Mengerti? Dari sekarang lakukan. Kencing jangan berdiri, jongkok, buang airnya, jingjit dulu, buang dari belakang. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Yang belum dari sekarang dan baru mendengarkan atau mendengarkan dari dulu tapi susah mengamalkan, memohon hidayah kepada Allah. Ya Allah berikan hidayah, ya Allah jadikan perilakuku mulai bangun tidur sampai tidur kembali dalam jalan-Mu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.